Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmatnya kita dapat Zoom di pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita semua hingga yaumul akhir. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, topik pertama yang kita bahas ialah mengapa Islam menekankan agar penganutnya mempelajari banyak ilmu pengetahuan? Di sini Baik, berikan pendapat. silakan. Di dalam Islam kita wajib menuntut ilmu sesuai dengan hadis Nabi, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, ilmu yang kita pelajari adalah semua ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita maupun ilmu pengetahuan. Seperti hadis Nabi atau sabda Nabi, man arada dunya fa'alaihi fil ilmi, man arada al-akhirata fa'alaihi fil ilmi, dan man arada huma fa'alaihi fil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di keduanya, maka harus dengan ilmu. Jadi, barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dengan ilmu dunia, yaitu ilmu pengetahuan. Dan siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dengan ilmu akhirat, yaitu mengaji, sholat, ibadah, sholawat, dan tentunya dan ibadah lainnya. Dan barang siapa yang ingin sukses di keduanya, maka harus memiliki kedua ilmu tersebut. Dan Allah juga menjadikan bahwa setiap orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, saya akan menambah. Benar tadi apa kata dari Mas Imam, segala sesuatu yang memang yang Allah janjikan itu adalah apabila setiap orang mencari ilmu atau mempelajari suatu ilmu pengetahuan, pasti dia akan mendapatkan pahala dan juga janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin dari saya tambahannya. Kalau mungkin menurut saya ya, untuk menuntut ilmu itu salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang sebenarnya itu juga kita butuhkan di zaman sekarang ya. Dan ketika kita menuntut ilmu dan itu bisa disalurkan kepada orang lain, itu kan bisa juga sebagai bekal kita untuk di di pertimbangan di hari pertimbangan nanti gitu. Dan itu pun terus mengalir meskipun kita sudah mati. Ya kalau menurut saya seperti itu. Ya. Kalau dari saya pribadi kan, mengapa Islam menekankan kita agar untuk mempelajari banyak ilmu pengetahuan, karena ya kita dari segi ilmu pengetahuan, dari ilmu agama itu juga harus berseimbangan gitu. Jadi nggak boleh kita mentang-mentang kita ingin semata-mata terlihat apa ya, terlihat seorang yang agamis gitu, tapi kita mengesampingkan ilmu pengetahuan yang kita harus pelajari. Jadi nggak boleh apa ya, kita nggak boleh menganak bawangkan ilmu pengetahuan itu, karena ya emang ilmu pengetahuan itu hampir setiap tahun, hampir setiap ke depan itu bakal berkembang terus. Jadi kalau misal kita tidak mengikuti itu, ya kita bakal ketinggalan, ya kita nggak bisa apa-apa, kita akan terlindas oleh umat-umat lain gitu. Itu pendapat dari saya sih. Ya sebenarnya benar semua ya. Kalau menurut saya sih menambahkan aja, kenapa kita harus menuntut banyak-banyak ilmu itu karena pada dasarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin ya.
berkat untuk seluruh alam. Nah, dengan kita orang-orang Islam itu bisa mengetahui banyak ilmu, kita bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain, kira-kira begitu. Baik, ada yang ingin menambahkan? Baik, oke, saya lanjut. Untuk topik kedua yang kita bahas ialah konsep pendidikan Islam sebenarnya berdasarkan pada kebenaran ilmiah dan bersifat universal. Akan tetapi, kenapa sekarang banyak negara Islam justru tertinggal dalam hal pengetahuan ilmiah? Silakan. Oke, Mas, izin menjawab ya. Ya, mungkin ada beberapa faktor yang bisa kita lihat, yaitu pertama faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, mungkin faktor internalnya mungkin muncul dari menguatnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa seperti bangsa Indonesia ini untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan, sementara itu korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Faktor internal lainnya yaitu adanya rasa hasad, iri, dan dengki di antara saudara muslim lainnya. Contohnya, misalnya saja, seumpama kita ingin menjalankan sebuah usaha ataupun membuka sebuah usaha. Nah, tentunya ada saudara kita, yaitu orang muslim sendiri yang iri kepada kita, berprasangka buruk kepada kita. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu muncul dari ketidakpuasan tokoh intelektual di negaranya. Nah, akibatnya kalau dia tidak puas, artinya dia berpindah ke negara lain dan mengurangi sumber daya yang ada di negara tersebut. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya konsep pendidikan Islam sebenarnya berdasarkan pada kebenaran ilmiah dan bersifat universal. Jadi sebenarnya Islam itu kebanyakan berdasarkan logika ilmiah. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mempermudah hidup kita. Memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan secara ilmiah, misalnya kepada konsep ketuhanan itu kan memang hanya di kepercayaan gitu. Nah, di sini yang ditekankan sebenarnya kenapa orang Islam yang sebenarnya diajarkan bahwa agamanya itu berdasarkan ilmiah dan universal, artinya di semua tempat itu sama, justru malah ketinggalan. Nah, ini sebenarnya sejarahnya panjang ya. Dari zaman dahulu kita lihat pada zaman keemasan Islam, itu sebenarnya orang umat Islam juga menguasai ilmu pengetahuan begitu. Ilmu astronomi, ilmu kedokteran, umat Islam maju begitu. Bahkan melebihi negara-negara barat pada waktu itu. Akan tetapi pada kemunduran Islam itu seakan-akan tidak ada bekasnya. Saya rasa ini karena ada pengaruh politik ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam yang memang berjasa begitu itu justru dibungkam karena dianggap bisa mempengaruhi masyarakat dan menggoyahkan kekuasaan para pemimpin negara-negara Islam pada waktu itu. Saya rasa sih penyebab kemunduran Islam pada waktu itu seperti itu, dan sampai sekarang kita masih belum bisa bangkit lagi karena masih terdoktrinisasi oleh propaganda dari pemimpin-pemimpin yang pada zaman dahulu begitu. Sampai sekarang kita masih bisa belum keluar daripada itu. Oke, kalau menurut saya karena Islam ini adalah suatu agama yang mayoritas di Indonesia dan juga di dunia. Jadi karena sudah menjadi sifat alami manusia, apabila kalau kita sudah mendominasi, pasti kita akan malas. Soalnya kita tidak akan mengalahkan siapapun gitu. Jadi lama-lama dengan kemalasannya penganut agama Islam ini, lama-lama agama Islam akan terkikis dengan entah itu agama lain yang mulai mengikis bagian bawah dari penganut Islam. Saya juga pernah tahu di tempat saya itu ada namanya penjualan agama Kristen kalau nggak salah. Itu dia itu menyerangnya itu dengan khalayak orang yang menengah ke bawah.
Contohnya itu pedagang asongan gitu. Dia itu kayak di warung, terus dia menjualkan agama Kristennya gitu dengan imbalan uang. Begitu. Kalau menurut saya, jadi Islam itu kenapa tidak bisa maju karena dari diri penganutnya sendiri itu tidak memiliki rasa kecintaan kepada Islam dan juga iman yang sangat lemah. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sih, saya lihatnya dari sisi yang berbeda ya. Jadi kayak kenapa di negara-negara Islam itu banyak yang tertinggal dalam pengetahuan ilmiah, ya tadi adanya ketidakseimbangan antara ilmu pengetahuan kita sama ilmu agama yang kita punya. Jadi yang seharusnya kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi untuk bertukar pikiran, memajukan pengetahuan-pengetahuan ilmiah di negara kita. Cuma ya kita belum sanggup untuk itu karena kita belum terlalu belum terlalu memadai untuk pengetahuan ilmiah kita. Kita hanya terfokus pada satu tujuan. Terkadang gini, terkadang kita kalau lagi belajar, kalau lagi menuntut ilmu, apapun itu, kita tuh kontekstual, kita nggak bisa ngelihat secara luas gitu. Jadi kalau misalnya belajar agama, ya agama tok. Jadi pengetahuan cakupannya itu cuma agama aja, jadi nggak bersangkutan sama kayak kegiatan kita sehari-hari. Jadi ya tadi baik lagi seharusnya kita bisa bekerja sama dalam ilmu pengetahuan kita. Cuma ya kita belum mampu, kita belum siap untuk itu. Jadi masih banyak negara Islam di luar sana yang masih tertinggal dalam untuk pengetahuan ilmiahnya gitu. Kalau saya itu. Ya, kalau menurut saya setuju sama Mas Ahmad Himawari tadi. Harusnya ada keseimbangan antara pendidikan Al-Quran dengan pendidikan ilmiah. Contohnya seperti coronavirus ini kan nggak semuanya itu bisa dijawab lewat Al-Quran gitu. Harus ada penelitian-penelitian juga. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Menutup aja ya, mungkin saya dari pendapatnya Mas Aditya tadi menarik karena bisa dibilang kita ini terlena ya. Kita terlena karena merasa sudah besar begitu sehingga tidak ada keinginan untuk maju. Nah, ini sebenarnya ada bisa juga pada skala yang lebih kecil. Jadi banyak orang Islam itu mengejar surga, tapi terlalu fokus pada surganya, terlalu fokus pada hasilnya gitu loh. Terlalu fokus pada kita melakukan ini akan masuk surga, sampai lupa kalau kita sebenarnya semasa hidup ini punya tugas, yaitu ya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, sedangkan menurut Mas Ahmad tadi itu bagus juga ya, karena kita tidak seimbang antara pengetahuan agama, pengetahuan rohaniyahnya dengan pengetahuan ilmiahnya. Nah, itu sebenarnya sangat penting ya untuk disadari, karena kalau kita hanya mengerti ilmu rohaniyahnya tapi tidak tahu ilmu ilmiahnya, ya mau diterapkan di mana ilmu rohaniyahnya itu kan hanya jadi pengetahuan di dalam kepala saja, tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya rasa sih begitu. Baik, mungkin untuk topik kedua ini cukup. Kita lanjut ke topik yang ketiga. Bagaimana agar mahasiswa di perguruan tinggi umum bukan hanya sekedar memiliki skill atau keterampilan bidang keilmuannya, tetapi harus mampu memberikan keteladanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam. Silakan. Oke, ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi juga ya. Jadi selain kita harus menyeimbangkan intinya sih menyeimbangkan begitu antara ilmu rohani dan ilmu ilmiah begitu. Jadi agar mahasiswa di perguruan tinggi umum bukan hanya sekedar memiliki skill atau keterampilan di bidang keilmuannya, tetapi harus mampu memberikan keteladanan dengan nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan agama Islam. Jadi itu kita harus menjadikan Islam itu sebagai ajaran-ajaran, nilai-nilai pendidikan Islam itu sebagai kayak pagar gitu, kayak pembatas apa sih yang boleh dilakukan, apa sih yang tidak boleh dilakukan, sebagai landasan moral. Sehingga karena ilmu-ilmu itu kan bisa berbahaya kalau disalahgunakan. Nah, landasan-landasan Islam itu bisa mencegah hal tersebut.
Iya, kalau dari saya pribadi ya benar tadi yang dibilang untuk semua untuk semua skill atau keterampilan dan di bidang ilmu pengetahuan ya itu harus didasari, harus diawasi lah, jangan sampai kelewatan batas. Jadi kita harus menggunakan ilmu agama kita yang punya untuk menjadi parameter kita untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bisa semata-mata kita kita tahu ilmunya, kita tahu dasarnya, kita tahu konsepnya. Cuma kita bertindak semaunya kita, tapi nggak ngeliatan parameter dari agama Islam itu sendiri. Jadi ya banyak ilmu-ilmu di luar sana yang memang baik untuk kemajuan Indonesia atau kemajuan dunia. Cuma kita lihat dulu, kita balik lagi, itu sesuai dengan pelajaran agama kita atau tidak, itu sesuai dengan norma-norma yang kita punya atau tidak. Jadi ya kita harus menyesuaikan antara ilmu pengetahuan yang kita punya, ilmu agama yang kita punya, dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari begitu. Saya ingin pendapat, benar apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Himawari? Saya setuju dengan apa yang dia katakan, karena dengan kita melakukan apapun, kita harus lihat kembali dengan ajaran dari agama kita. Sebelum kita bertindak apapun itu, dan juga melakukan apapun itu, kita harus melihat batasan dari ajaran agama kita. Apakah itu ke depannya akan baik atau buruk? Sekian dari saya. Ya, mungkin ya benar sekali apa yang dikatakan sama Mas Aditya ya. Mungkin bagaimana cara kita memberikan sebuah teladan pada nilai-nilai terkandung dalam ajaran agama Islam. Ya kembali lagi, sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing, yaitu bagaimana dasarnya, yaitu dasar sebuah karakter atau dasar sebuah agama yang dia miliki. Kalau dia hidup di lingkungan yang baik dan berkarakter baik, maka dia akan memberikan sebuah teladan yang baik dimanapun dia berada. Yang dari saya. Ya, kalau menurut saya sih simpel aja ya untuk menimbulkan teladan bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi negeri, yaitu dengan cara mungkin bisa menggalang dana untuk kegiatan korban banjir dan juga mungkin mengadakan pengajian di setiap hari Sabtu, ya gitu-gitu aja sih menurut saya. Mungkin ada tambahan? Oke. Saya rasa cukup. Nah, bikin kesimpulan aja dulu ya. Jadi Baik. kesimpulannya kita harus menyeimbangkan begitu antara kita harus menyeimbangkan antara ilmu rohani dan ilmu ilmiah begitu, dan harus tahu letaknya di mana. Jadi ilmu agama itu jadikan sebagai landasan, sedangkan ilmu ilmiah itu kita gunakan untuk menjalankan tugas kita memberikan manfaat pada masyarakat. Saya kira begitu. Baik. Saya rasa untuk diskusi pada pagi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.